Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Qianye Fantian adalah ayah kandung Qianye Yinger, tapi dia menyerangnya dengan kejam. Para Moon Eater di daerah tersebut cukup terkejut karena tidak mengetahui cerita lengkap di balik keluhan mereka. Beberapa Raja Brahma bersikap hati-hati dan bergegas membantu Qianye Fantian. Raja Brahma keempat mengeluarkan pelet roh putih dan mencoba memberikannya kepada Qianye Fantian. "Tuanku, cepat!" Qianye Fantian segera mendorong tangannya. Saat ini, racunnya telah meresap begitu dalam bahkan darah yang keluar dari tubuhnya pun berubah warna. Namun alih-alih menekannya, dia malah berteriak pada Raja Brahma, "Tuanku, apakah Anda menjadi buta atau tuli? Yinger adalah tuanmu sekarang. Dia adalah penguasa baru alam kerajaan Brahma." Heh, Qianye Yinger mencibir keras-keras. Niat membunuhnya tidak surut atau menyimpang sedikit pun meskipun Qianye Fantian telah melakukan tindakannya. "Qianye Fantian, apakah ini perjuangan terakhirmu? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melindungi anjing Anda dengan metode yang menyedihkan dan konyol?" "Tidak, mereka bukan anjingku lagi." Qianye Fantian perlahan bangkit. Matanya menjadi tidak fokus, tetapi matanya masih membawa kekuatan seorang kaisar dewa di dalamnya. "Mereka sekarang menjadi milikmu sendiri." Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Raja Brahmanya. "Tunggu apa lagi? Bersumpahlah setia kepada kaisar dewa barumu. Atau apakah Anda bahkan telah melupakan kesetiaan dan keyakinan paling dasar yang kami junjung di alam kerajaan Brahma?" Kata-kata Qianye Fantian hanya memperdalam cibiran putrinya. Orakel ilahi melilit tubuhnya seperti ular emas dan menariknya tepat di samping kakinya, dan energi gelap yang mengelilingi senjata itu menggerogoti dagingnya, menggigit tulangnya dan menyebabkan hujan darah keluar dari tubuhnya. Qianye Fantian tidak menjerit kesakitan sedikit pun. Dia mendongak dari bawah kaki Qianye Yinger dan berkata dengan suara serak, "Yinger, ingatlah bahwa akulah orang yang paling kamu benci dan ingin kamu bunuh lebih dari siapapun, bukan mereka. Mereka tidak lebih dari pelayan setia yang menjalankan perintah dan tanggung jawab tuannya. Mereka adalah saudaramu, karena darah Raja Brahma mengalir di nadimu. Itu tidak akan berubah, sekarang atau selamanya." "Apakah begitu?" Senyuman Qianye Ying tidak menghangat sedikit pun. Dia masih bisa mengingat kekejaman Qianye Fantian sejelas kemarin, jadi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya tergoda oleh kata-katanya sedetik pun. Dia berkata dengan dingin dan mengejek, "Tetapi saya tetap akan membunuh mereka semua. Lagi pula, kaulah yang mengajariku untuk benar-benar teliti ketika melenyapkan targetku. Jadi beritahu saya, apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini?" Raja Brahma ketiga tiba-tiba berlutut dan bersujud kepada Qianye Yinger. Dia berkata dengan suara gemetar, "Tuan kami adalah Qianye Yinger, dan kami bersumpah untuk melayani Tuan kami sampai kematian merenggut kita semua. Tuan kami adalah kaisar baru, dan Tuan kami adalah amanat surgawi. Sumpah kami abadi selama kami hidup, dan kami tidak akan menyesalinya bahkan dalam kematian." Dia telah sepenuhnya menyadari apa yang dimaksud Qianye Fantian dengan jalan keluar terakhir pada saat ini. Dia bermaksud mempertahankan garis keturunan dan warisan Brahma Monarch dengan segala cara. Dia tidak ingin nasib surga abadi dan Dewa Bulan terulang kembali pada Raja Brahma. Dia tidak ingin Raja Brahma dihapuskan bahkan dari catatan sejarah. Sekalipun kerugiannya adalah kebanggaan dan rasa malu mereka. Di belakang mereka, 8 Raja Brahma terakhir dan tetua Brahma Monarch yang tersisa juga berlutut dan mengucapkan sumpah yang sama. Sayangnya, yang berhasil dilakukannya hanyalah memperdalam ejekan di mata Qianye Yinger.
Aku berharap Kaisar Dewa Brahma Heaven yang sedang sekarat setidaknya akan menunjukkan padaku pertarungan tingkat atas, tapi yang bisa kau lakukan hanyalah penampilan yang buruk. Kalau begitu, sebaiknya kau simpan kekuatanmu untuk ratapan yang akan kau lakukan di neraka. Dia mengayunkan lengannya dan meledakkan energi kegelapannya yang dalam. Qianye Fantian langsung terlempar seperti boneka kain yang berdarah. Raja Brahma ketiga mengulurkan tangannya dan menghentikan dua Raja Brahma yang ingin membantu mantan tuannya, namun tubuhnya sendiri gemetar tak terkendali. Bahkan sekarang, Qianye Fantian tidak mengedarkan kekuatan terakhirnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tubuhnya hampir sepenuhnya dirusak oleh energi kegelapan yang mendalam pada saat ini. Dia mengangkat kepalanya lagi ke tanah, tapi kali ini dia menatap Yun Ce. Yun Ce, kamu adalah orang yang memiliki segalanya, jadi sayang sekali, jika kamu menghabiskan semuanya hanya untuk kebencian dan balas dendam. Sejak kamu mengambil langkah ini, kamu ditakdirkan untuk menjadi penguasa alam dewa. Kamu mungkin telah berhasil mengalahkan wilayah ilahi timur, tetapi kamu juga telah membuat wilayah ilahi selatan dan wilayah ilahi barat dalam keadaan siaga penuh. Kamu tidak akan bisa mengulangi serangan mendadak yang memungkinkanmu mengambil alih wilayah ilahi timur, jadi kamu pasti membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Suaranya lemah, dan dia hampir tidak bisa mengangkat tangannya. Namun, kata-kata yang diucapkannya masih membuat hati semua orang merinding. Seseorang selalu lebih berguna saat hidup daripada mati. Mereka akan setia padamu dan Yinger seperti halnya padaku. Mereka akan menjadi anjingmu, peralatanmu, batu loncatanmu, hanya akan menjadi kerugian besar bagimu dan Yinger jika membunuh mereka semua. Seorang penguasa sejati tumbuh lebih kuat setelah mereka menaklukkan musuhnya, bukan sebaliknya. Yun Ce terdiam. Dia hendak bangkit, tetapi dia terpeleset dan jatuh ke posisi berlutut. Darah yang mengalir keluar dari semua lubangnya menjadi semakin gelap warnanya. Ini adalah masalah keluarga Qianye Yinger, jadi tidak ada seorang pun, Yun Ce, Qiu Yao, Moon Easters, yang mengatakan sepatah kata pun atau ikut campur sejak awal. Apa kamu sudah selesai? Qianye Yinger merentangkan jarinya dan mengumpulkan energi hitam dalam jumlah yang menakjubkan di ujung jarinya. Sepertinya Qianye Fantian gagal membuatnya goyah atau bereaksi sama sekali. Jika kamu sudah selesai mengucapkan kata-kata terakhirmu yang konyol, Qianye Yinger menunjuk ke arah Qianye Fantian. Kalau begitu mati. Saya hanya menyesal bahwa Anda tidak dapat menebus dosa-dosa Anda kepada ibu sendiri karena dia ada di surga, dan Anda ditakdirkan untuk tinggal di neraka selamanya. Dia berlari menuju Qianye Fantian dengan penuh kebencian dan bersiap untuk mengeksekusinya. Ada lebih dari cukup energi di telapak tangannya untuk memusnahkannya sepenuhnya. Terjadi ledakan sonik yang hebat dan guncangan di ruang angkasa, tapi itu bukan karena serangan Qianye Yinger telah mendarat di Qianye Fantian dan menghancurkannya. Itu karena Yun Ce muncul dan menghentikan gerakannya dengan paksa. Qianye Yinger mengerutkan kening karena kebingungan. Masih memegang pergelangan tangan Qianye Ying dalam cengkeraman maut, dia bergumam, "Yan Wan, bunuh dia." Yan Wan segera melaksanakan perintah itu. Sebuah tangan hitam mengerikan muncul entah dari mana dan menembus tubuh Qianye Fantian, menghancurkan bagian dalam tubuhnya dan memusnahkan sisa-sisa terakhir dari kekuatan hidupnya. Para Raja Brahma merasakan hati mereka berdegup kencang dalam kesedihan, tapi tidak ada yang bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun. Cahaya di mata Qianye Fantian berangsur-angsur memudar. Ternyata, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak dapat dilampaui bahkan dengan kekuatan dan taktik absolut. Dia dikalahkan,
tapi dia tidak merasa kekalahannya tidak pantas diterimanya. Ketika kesadarannya mulai meninggalkan tubuhnya, dan tubuhnya mulai jatuh ke depan tak terkendali, dia memberikan pandangan terakhirnya pada Yunce. Itu adalah ekspresi rasa terima kasih yang samar. Dia belum pernah memiliki emosi seperti itu dalam hidupnya sebagai penguasa alam kerajaan Brahma, karena itu bukanlah emosi yang seharusnya dimiliki seorang penguasa. Namun di saat-saat terakhir dalam hidupnya, dia telah memberikannya kepada musuhnya yang paling ditakuti, musuh yang akhirnya berhasil mendorongnya menuju kematiannya. Dia merosot ke dalam genangan darahnya sendiri dan berhenti bergerak. Sebelum kesadarannya memudar sepenuhnya, dia mengirimkan pesan jiwa kepada Qiane Yinger. Ratu Iblis memerintahkan para penyihir dan alam pencuri jiwa, bagaimana kamu akan mengalahkannya, jika kamu sendirian, Yinger? Murid Qiane Yinger bergetar hebat untuk pertama kalinya. Aura dan jiwa Qiane Fantian akhirnya memudar. Mungkin pria itu sendiri tidak menyangka bahwa dia, Kaisar Dewa terkuat di wilayah ilahi timur, akan mengakhiri hidup dan zamannya, sedemikian rupa. Tidak ada yang mendekati mayatnya. 9 Raja Brahma dan sesepuh Raja Brahma berlutut dan bersujud lagi kepada Qiane Yinger untuk menyatakan kesetiaan dan kepatuhan mereka. Qiane Yinger perlahan mengepalkan jarinya sebelum melepaskan tangan Yunce. Dia menatap pupil hitamnya dan bertanya dengan dingin, "Mengapa kamu menghentikanku untuk membunuhnya?" Kamu. Yunce menahan amarahnya dengan tenang dan berkata dengan lembut, "Kamu tidak seharusnya hidup hanya demi balas dendam. Dia tidak pantas mendapatkannya, dan saya tidak ingin Anda menanggung belenggu pembunuhan ayah selamanya. Itu bukanlah beban yang harus ditanggung oleh siapapun." Qiane Yinger terdiam. Yunce tidak diragukan lagi sangat membenci Xing Juekong. Saat itu, dia bisa merobek-robek yang terakhir menjadi jutaan keping dan masih memiliki lebih banyak kebencian untuk dilampiaskan. Tetapi ketika dia benar-benar memiliki Xing Juekong yang sama sekali tidak berdaya di telapak tangannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk membunuhnya. Selama beberapa tahun terakhir, dia membiarkan mantan Kaisar Dewa itu membeku di dalam primordial mendalam ark sehingga dia akan menderita setiap detik dalam hidupnya, tetapi tidak sekalipun dia mencoba membunuhnya. Itu karena Xing Juekong pada akhirnya adalah ayah kandung Jasmine dan Caizi. Dia tidak sanggup menjadikan dirinya pembunuh ayah mereka. Qiane Yinger berdiri dengan bingung di tempatnya dan tidak pulih bahkan setelah waktu yang lama berlalu. "Namun, aku telah mengingkari janjiku padamu, jadi sebagai kompensasinya," Yunce melirik Raja Brahma dan Tetua Brahma Monark yang diracuni, "kamu bebas menentukan nasib mereka." Jika ini terjadi 15 menit yang lalu, Qiane Yinger akan melenyapkan orang-orang ini tanpa ragu-ragu, lagi pula, mereka adalah anjing Qiane Fantian, dan mereka telah mencoba memburu dia dan Yunce saat itu. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengambil keputusan. "Tuanku," Raja Brahma ketiga berkata dengan lembut, "Anda adalah penguasa baru, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menaati Anda. Kedua leluhur akan senang memilikimu juga." Qiane Yinger tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi suara Qiane Fantian terus terulang di benaknya. "Mereka adalah saudaramu, karena darah Raja Brahma mengalir di dalam nadimu. Itu tidak akan berubah, sekarang atau selamanya. Tidak, mereka bukan anjingku lagi. Mereka sekarang menjadi milikmu dan milikmu sendiri." Ratu Iblis memerintahkan para penyihir dan alam pencuri jiwa, "Bagaimana kamu akan mengalahkannya, jika kamu sendirian, Yinger? Sembuhkan mereka." Dia akhirnya memberikan keputusan terakhirnya.
Itu adalah kata-kata yang tidak akan pernah dia ucapkan beberapa menit yang lalu. Raja Brahma dan khususnya 9 Raja Brahma menangis hampir di saat yang bersamaan setelah mereka mendengar keputusan terakhirnya, dan itu bukan hanya karena mereka mendapat kesempatan hidup yang baru. Baiklah, Yunce meliriknya sekilas dan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Dia berjalan ke arah Raja Brahma dan membuka tangannya. Cahaya pemurni terbesar di dunia mulai bersinar dari telapak tangan kirinya. "Heling," bisik Yunce, "jangan khawatir. Bahkan jika kita berasumsi bahwa orang yang membunuh orang tuamu masih hidup, tidak mungkin Raja Brahma adalah mereka. Yang lebih penting lagi, mereka akan membantu kami mengidentifikasi pelaku sebenarnya dalam waktu singkat." Heling menjawab dengan patuh sebelum melepaskan cahaya pemurnian dari mutiara racun langit. Ia dengan cepat membersihkan 9 Raja Brahma dan 63 tetua Brahma Raja dari racun pemisah pikiran yang melukai surga. Pemutusan pikiran yang melukai surga adalah mimpi buruk yang mustahil bagi dunia saat ini, tetapi tidak bagi mutiara racun langit. Bagaimanapun juga, obat ini dibuat dari mutiara racun langit itu sendiri, jadi tidak ada artefak lain yang lebih cocok untuk menyembuhkannya. Segera, titik-titik hijau di pupil mereka memudar sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, mutiara racun langit berhenti bersinar. Racun langit telah dihilangkan seluruhnya. Namun, hal ini juga membuat para Raja Brahma dan tetua Brahma Monark merasa sangat lemah sehingga mereka kesulitan untuk berdiri tegak. Pasti butuh waktu lama sebelum mereka pulih sepenuhnya. Tapi ini adalah surga dibandingkan dengan neraka yang mereka alami sebelumnya. Raja Brahma ketiga membungkuk kepada Qianye Yinger dan Yunce, dan semua orang di belakangnya mengikuti jejaknya. "Terima kasih, Tuanku, Tuan Iblis. Nyalakan formasi proyeksi besar," Qi Wuyao memerintahkan bawahannya dengan lembut sambil memperhatikan Qianye Yinger dari samping. Senyumannya yang menawan tidak berubah, tapi sorot matanya menjadi sedikit lebih rumit dari biasanya. Ini adalah hasil yang dia senang lihat, mengingat betapa Qianye Yinger sangat membenci Qianye Fantian. Sebelumnya, wanita itu akan mengeksekusi setiap pria dan wanita yang berafiliasi dengannya, tapi sekarang, suka atau tidak, sungguh mengesankan bahwa Qianye Fantian mampu mencapai prestasi ini tepat sebelum dia meninggal. Formasi mendalam proyeksi alam Dewa Surga Abadi diaktifkan lagi. Kali ini, para praktisi mendalam wilayah ilahi timur yang gemetar melihat sesuatu yang menyebabkan rahang mereka terjatuh ke lantai ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat pemandangan di depan mereka. Para Raja Brahma dan tetua Raja Brahma dari alam Dewa Kerajaan Brahma berlutut di tanah dengan cara yang paling merendahkan dan patuh kepada Qianye Yinger dan Yunce. Sumpah pengabdian dan ketundukan yang menggetarkan hati terucap dari bibir mereka. Ada seseorang yang diam-diam terbaring di genangan darah dingin dan kesepian tidak terlalu jauh dari mereka. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya tidak bisa dikenali. Namun, pakaian emas yang dikenakan pria ini adalah simbol Kaisar Dewa Langit Brahma yang terkenal di dunia, sesuatu yang unik hanya baginya. Syok, ketakutan, ketidakpercayaan, membanjiri hati mereka saat harapan terakhir yang mereka pegang, semangat juang terakhir, benar-benar runtuh. Dari 4 kerajaan di wilayah timur, alam Dewa Langit Abadi dan alam Dewa Bulan telah dihancurkan, alam Dewa Bintang telah bertekuk lutut, dan bahkan alam Dewa Kerajaan Brahma, yang terkuat dari 4 alam raja dan alam raja lainnya, harapan terakhir bagi seluruh wilayah, akhirnya kehilangan kaisar dewa mereka dan merendahkan diri di kaki orang-orang iblis ini. Proyeksi tersebut segera menghilang, membuat wilayah ilahi timur berada dalam keheningan yang mematikan dalam jangka waktu yang lama.
Satu demi satu praktisi mendalam berlutut dengan lemas, keyakinan dan keyakinan mereka hancur total. Hanya 10 hari telah berlalu sejak wilayah ilahi utara melancarkan invasi mereka. Para iblis di wilayah ilahi utara melenyapkan anggapan mereka tentang kekuatan mereka setiap hari. Bahkan ketika dunia raja mengalami nasib seperti itu dan membuat pilihan seperti itu, perlawanan mereka yang terus berlanjut hanya bisa dianggap sangat lemah dan menggelikan. Segera, banyak bahtera yang dalam mulai menuju ke alam dewa surga abadi dari alam bintang yang lebih besar. Sebelumnya, semua raja alam bintang tingkat tinggi telah mengamati situasi dan tidak ada dari mereka yang berani mengambil langkah pertama. Sekarang, mereka semua benci karena mereka tidak dapat menumbuhkan 8 anggota badan lagi. Menurut akal sehat alam semesta ini, orang yang bertekuk lutut terlebih dahulu selalu menjadi orang yang menerima manfaat paling banyak. Kianye Fantian telah meninggal, jadi selain para Raja Brahma dan sesepuh Brahma Monark, satu-satunya yang selamat dari bencana yang menimpa ibu kota Brahma Monark adalah utusan ilahi Brahma Monark, yang semuanya setidaknya merupakan Divine Sovereign tingkat menengah, dan kurang dari setengahnya yang selamat. Meski begitu, hanya Raja Brahma ke-9 saja, seseorang yang budidayanya telah mencapai alam guru ilahi tingkat ke-9, dan 36 guru ilahi yang membentuk jajaran tetua Raja Brahma mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dalam keadaan terkuras saat ini, Brahma Monarch God Realm masih jauh lebih kuat daripada Burning Moon Realm di wilayah ilahi utara. Sekarang, mereka bahkan memiliki Guzu dan 2 leluhur Brahma Monarch yang telah dipaksa keluar dari pengasingan mereka. Jika mereka bisa menguasai semua orang ini, niscaya hal itu akan memberi mereka kekuatan tempur yang luar biasa kuatnya. Cahaya keemasan dari Brahma Soul Bell menghilang saat menghilang di tangan Kianye Yinger. Meskipun kekuatannya telah berubah, dia tidak akan pernah bisa mengubah darah Brahma Monarch yang mengalir di nadinya. Darah Brahma Monarch juga memungkinkannya untuk mendapatkan kendali penuh atas Brahma Soul Bell, dan orang yang mengendalikan Brahma Soul Bell juga mengendalikan alam dewa Brahma Monarch. Ada seseorang yang diam-diam terbaring di genangan darah dingin dan kesepian tidak terlalu jauh dari mereka. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya tidak bisa dikenali. Namun, pakaian emas yang dikenakan pria ini adalah simbol Kaisar Dewa Langit Brahma yang terkenal di dunia, sesuatu yang unik hanya baginya. Ada seseorang yang diam-diam terbaring di genangan darah dingin dan kesepian tidak terlalu jauh dari mereka. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya tidak bisa dikenali. Namun, pakaian emas yang dikenakan pria ini adalah simbol Kaisar Dewa Langit Brahma yang terkenal di dunia, sesuatu yang unik hanya baginya. Selain itu, Kianye Yinger jelas tidak berniat memberikan Brahma Soul Bell kepada Yunche. Kianye Yinger terbang ke udara dan menaiki kapal perang Brahma Heaven. Yunche tiba di sisinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak satu pun dari mereka berbicara saat Kianye Yinger dengan bingung menatap ke arah selatan. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Saat itulah para Raja Brahma dan tetua Raja Brahma mulai menaiki kapal perang Brahma Heaven. Jika Kianye Yinger tidak mengeluarkan perintah, mereka tidak akan berani melakukan tindakan yang tidak perlu. Bagaimanapun, ini adalah skenario terbaik, sesuatu yang Kianye Fantian telah mengorbankan segalanya, termasuk nyawanya sendiri. Kapal perang Brahma Heaven mulai berdengung, namun saat hendak melesat ke udara, Kianye Yinger tiba-tiba berkata, "Bawalah tubuhnya juga, jangan mengotori mata lebih banyak orang." Semua Raja Brahma bergidik sebelum mereka menjawab sambil menangis, "Iya." Raja Brahma ketiga dan keempat secara pribadi turun untuk mengambil jenazah Kianye Fantian.
Mereka tiba di sisinya, dan saat mereka mengangkat tubuh itu ke udara, mata Qianye Yinger secara halus melesat ke arahnya saat dia melihat ke arah Qianye Fantian untuk terakhir kalinya. Namun, itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Kapal perang Brahma Heaven terbang ke langit dan melaju menuju alam dewa kerajaan Brahma dengan kecepatan ekstrim. Bagaimana rasanya balas dendam? Yun Ce berdiri di samping Qianye Yinger. Apakah rasanya sebaik yang kamu impikan? Apakah rasanya enak? Qianye Yinger terkekeh dingin. Apakah kamu benar-benar tidak tahu malu untuk mengungkit hal itu sekarang? Sepertinya dia sangat marah karena Yun Ce mencegahnya membunuh Qianye Fantian secara pribadi. Namun, dia sedikit berpaling bahkan saat dia mengucapkan kata-kata dingin itu. Matanya tidak dipenuhi rasa dingin dan kebencian saat ini, pandangan kompleksitas yang sangat tersembunyi muncul di dalamnya. Yun Ce menatap ke kejauhan sebelum tiba-tiba berkata, ketika Kaisar Iblis Pemalu Surga kembali ke alam semesta, dia adalah orang pertama yang menekuk lututnya dan bersumpah setia. Namun, saat Kaisar Iblis Pemalu Surga dan Jasmine meninggalkan sisiku, dialah orang pertama yang bergerak untuk membunuhku. Ketika Anda bisa ditukar dengan kebaikan yang lebih besar dari alam dewa kerajaan Brahma, dia tidak segan-segan membuang Anda, meskipun Anda adalah biji matanya, putri yang tidak segan-segan mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk mengeluarkan nafas terakhirnya untuk melancarkan pembalasan yang pahit dan putus asa terhadap kami, sehingga dia bisa mati dengan kehormatan dan martabatnya yang utuh. Sebaliknya, dia memilih cara yang paling memalukan dan memalukan, semua itu agar dia bisa melestarikan alam dewa kerajaan Brahma dan diam-diam mewariskan fondasi yang telah dia lindungi sepanjang hidupnya kepada orang lain. Sangat disayangkan dunia kehilangan orang seperti dia. Qianye Yinger meliriknya sekilas. Apakah kamu benar-benar mengasihani salah satu musuh bebuyutanmu? Disayangkan. Yun Ce tertawa dingin dan acuh tak acuh. Kata itu sudah lama tidak ada dalam pikiranku. Namun, aku sangat penasaran untuk mengetahui apa sebenarnya yang dikatakan Qianye Fantian kepadamu di akhir yang membuatmu tiba-tiba berubah pikiran. Qianye Yinger berbalik dengan cara yang agak mencolok saat dia menjawab dengan suara lembut, jika seseorang ingin memberiku sekelompok anjing setia yang akan selalu siap sedia, mengapa aku punya alasan untuk menolaknya? Kontrol penuh. Apakah itu termasuk kedua leluhur tua itu? Yun Ce bertanya. Kamu secara alami akan mengerti ketika saatnya tiba. Cahaya aneh bersinar di mata Qianye Ying. Udara beracun perlahan menyebar ke seluruh ibu kota Brahma Monarch. Beberapa utusan ilahi Brahma Monarch masih berjuang mati-matian melawan racun langit. Adapun daerah di luar ibu kota kerajaan Brahma yang telah terkena racun pemutus pikiran yang melukai surga, tidak ada satu pun makhluk yang selamat. Faktanya, mayat mereka pun tidak tersisa. Di tengah reruntuhan menara dan reruntuhan bangunan, Qianye Wugu, Qianye Bingzu, dan Guzu membuka mata sekaligus menatap kapal perang Brahma Heaven yang perlahan turun ke arah mereka. Mereka bisa merasakan aura 9 Raja Brahma dan semua tetua Brahma Monarch yang pergi bersama Qianye Fantian di atas kapal perang Brahma Heaven, meskipun mereka sangat lemah. Namun, mereka tidak bisa merasakan aura Qianye Fantian. Baik Qianye Wugu dan Qianye Bingzu menghela nafas panjang dan sedih, tapi mereka tidak terlihat terguncang oleh kesadaran mereka. Qianye Yinger dan Yun Ce terbang turun dari kapal perang Brahma Heaven dan mendarat di depan mereka bertiga. Guzu perlahan berdiri. Wajah pucatnya berkerut dan meringis karena rasa sakit dari racun langit, tapi dia masih tersenyum lembut pada Qianye Yinger saat dia mengulangi kata-kata yang selalu dia ucapkan padanya. Nona,
kamu sudah kembali. Rasa dingin yang dingin di mata Qianye Ying langsung menguap saat dia menatap Guzu. Dia mengangguk lembut sambil berkata, Yunce, sembuhkan racun Paman Gu. Yunce tidak membuang waktu untuk berbicara. Dia hanya melambaikan tangannya dan cahaya pembersih dengan cepat membersihkan racun pemutus pikiran yang melukai surga dari tubuh Guzu. Jika bukan karena Guzu, Qianye Ying tidak akan bisa melarikan diri dari alam dewa surga Brahma dan diberi kesempatan untuk melarikan diri ke wilayah ilahi utara. Yunce juga menyadari hal ini. Guzu dengan lemah berlutut. Dia mulai memohon kepada mereka bahkan sebelum dia mengatur pernapasannya. Bisakah Nona dan Tuan Iblis menunjukkan belas kasihan dan menyembuhkan leluhur dari racun ini? Mereka pasti akan menjadi kekuatan besar bagi Nona dan Tuan Iblis. Kekuatan. Yunce tertawa dingin. Saya adalah orang yang menendang alam dewa Brahma Monarch, Anda ke neraka hanya dengan satu tindakan. Kedua lelaki tua itu pasti sangat membenciku, jadi kenapa aku harus menyelamatkan mereka? Qianye Wugu dan Qianye Bingzu sama-sama menatap Yunce dalam-dalam. Mereka hanya melihat wajahnya melalui proyeksi sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar melihat Yunce, pemuda yang secara dramatis telah mengubah nasib wilayah ilahi timur dan alam dewa kerajaan Brahma dalam waktu yang sangat singkat, waktu. Tidak ada kebencian atau niat membunuh di mata mereka. Sebaliknya, kedua lelaki tua ini tampak seolah-olah mereka sudah lama bosan dengan datang dan perginya dunia fana ini. Jika racun langit tidak dibersihkan, alam kerajaan Brahma pasti akan binasa. Situasi saat ini sudah dapat dianggap sebagai anugerah dari surga. Qianye Wugu mulai berbicara. Kami berdua tidak memiliki banyak keinginan yang tersisa, dan kami telah kehilangan semua kebencian dan ambisi kami sejak lama. Sekarang Yinger telah menjadi kaisar, kami akan menggunakan seluruh sisa hidup kami untuk membantunya. Tuan Iblis tidak perlu mengkhawatirkan kita. Berkat transmisi suara dari Raja Brahma, mereka sepenuhnya menyadari apa yang terjadi pada alam dewa surga abadi. Alis Yunce berkerut. Qianye Ying tidak menanggapi satupun kata-kata mereka. Sebaliknya, dia berjalan lurus ke depan dan berkata, izinkan saya menunjukkan sesuatu. Formasi emas besar muncul di tengah-tengah menara yang hancur. Setiap sinar dari cahaya keemasan yang menyilaukan itu dipenuhi dengan rasa dingin yang menembus jiwa. Jelas bahwa formasi mendalam ini akan melepaskan kekuatan destruktif yang luar biasa pada siapapun yang berani mendekatinya, apalagi menyentuhnya. Qianye Ying mengeluarkan Brahma Soul Bell dan mengguncangnya dengan lembut. Formasi emas yang mendalam segera mulai terpecah ketika kantong ruang perlahan-lahan terungkap di bawahnya. Cahaya keemasan lain bersinar dari dalam kantong ruang angkasa, tapi itu sama sekali berbeda dari cahaya yang memancar dari formasi emas yang mendalam. Tidak hanya tidak memiliki kekuatan menyerang, bahkan juga selembut sinar matahari terbenam. Ayo pergi. Qianye Ying meraih lengan Yunce dengan tangannya saat dia turun ke dalam. Mereka melangkah ke ruang yang relatif kecil. Mereka mendarat di formasi mendalam yang berputar perlahan yang memancarkan cahaya keemasan lembut. Formasi mendalam ini panjangnya hanya sekitar 20 meter tetapi hampir memenuhi ruang bawah tanah kecil ini. Yunce tidak repot-repot memeriksa formasi mendalam dengan cermat. Sebaliknya, matanya tertuju pada batu giok yang bersinar dengan cahaya putih lembut. Itu tampak seperti piringan batu giok putih berkilau selebar telapak tangan seseorang. Tanda dewa yang aneh terukir secara tidak teratur di sepanjang tepinya dan sepotong batu giok kristal berkilau melayang di atasnya. Itu tampak seperti setetes air yang diam-diam mengambang di udara,
setetes air mata kristal yang jatuh dari mata seorang wanita cantik. Tidak ada energi yang menyebabkannya melayang dan dia juga tidak bisa merasakan keberadaan medan energi apapun, namun, tetesan air ini terus melayang dengan tenang dan aneh di udara. Tuan, itu. Suara gembira Heling terdengar di benak Yunce. Mutiara racun langit dan mutiara surga abadi mulai bereaksi dengan cara yang sangat membingungkan pada saat ini. Itu adalah segel kehidupan dan kematian primordial. Qianye Yinger mengucapkan nama yang bisa mengguncang hati makhluk hidup manapun dengan suara yang sangat tenang dan santai. Yunce tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia perlahan melangkah ke tengah formasi mendalam. Ruangnya sangat kecil sehingga dia hanya perlu beberapa langkah untuk mencapai tujuannya. Segel kehidupan dan kematian primordial, harta karun surgawi yang menduduki peringkat ketiga di antara mereka. Itu juga merupakan harta karun surgawi yang telah membuat sebagian besar orang menjadi gila karena hasrat, dan hal itu telah terjadi bahkan selama era primordial. Karena orang yang memperoleh segel kehidupan dan kematian primordial juga akan memperoleh kehidupan kekal. Bahkan Yunce saat ini tidak bisa tetap tenang sepenuhnya ketika dia begitu dekat dengan wadah kehidupan abadi. Dia berdiri di depan segel batu giok putih berkilau itu saat dia secara tidak sadar mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Qianye Yinger tidak menghentikannya. Ketika dia menyentuh segel batu giok, rasanya seperti dia menyentuh batu giok yang hangat. Selain itu, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh atau istimewa darinya. Paling tidak, dia tidak merasakan energi apapun yang mencoba mengganggu umurnya. Sepertinya segelnya sudah mati, kata Yunce dengan tenang. Tapi karena itu segel mati, lalu bagaimana kamu menggunakannya untuk membantu leluhurmu? Nisuan, apakah itu kamu?